Jadi sekali lagi, bagaimana tulisan-tulisan sebelumnya saya tetap mendorong audit forensik IT, audit investigatif anggaran, sampai ke DPR untuk bisa tetap menyelenggarakan hak angket tersebut dan benar-benar dilakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian sebrek dulu nih, sebentar ya, tolong sebrek dulu ya, ini backup channel. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke konten kita adalah tentang KPU lagi. Setelah ketahuan dan rame-rame diteriakin, sekarang sudah dipindahin ya server KPU yang rame-rame diteriakin ya. Dari Persuasi ini, breaking news, server Sirekap KPU sudah diam-diam dipindah ke Indonesia. Kalau nggak diteriakin, nggak bisa. Kalau diteriakin aja kadang masih nggak punya malu. Apalagi ketua KPU-nya tadi udah kita bahas kan, kelihatan tolol banget kan ya. Dia nggak tahu sistem IT, apa namanya. Tetap audit forensik. Kalau di audit forensik kita bisa tahu itu sebelum dipindah di sini kemana. Kan itu ada tanggal pembuatannya, semuanya ada audit forensik. Kita baca dulu deh ini ya, kita baca dulu. Dari Persuasi. Jakarta 24 Februari 2024. Alhamdulillah anak ayam sudah kembali ke induknya. Istilah ini mungkin cocok untuk menggambarkan bagaimana situs Sirekap KPU yang sebelumnya menggunakan IP address 170.3.13.55 milik Allion Computing Co Ltd alias Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd kini baca diam-diam sudah dipindah ke Bumi Pertiwi alias Indonesia. Jadi kalau dalam beberapa hari kemarin Sirekap tersebut sempat mati alias tidak berfungsi, memang saat itulah terjadi migrasi tersebut. Oh, kan ketahuan kan? Kan ketahuan kan? Ada ketahuan lu. Saat ini Sirekap KPU sudah menggunakan IP address 163.181.100.202 alias di Jakarta Raya meski masih terdaftar di Alibaba Cloud LLC. Jadi pemindahan migrasi sekali lagi diam-diam dengan alasan perbaikan sistem. Ini mungkin buru-buru dikejar sebelum audit forensik IT KPU jadi dilaksanakan untuk proyek yang sudah membuat heboh dan menimbulkan keresahan masyarakat tersebut. Istilahnya sebelum ketahuan sudah dilarikan, diselamatkan terlebih dahulu. Sudah ketahuan ini kakak, sudah ketahuan. Ini ada fotonya guys, ada fotonya. Tapi kalian langsung ke Persuasi aja ya. Secara pribadi saya tidak berpretensi apapun terhadap semua yang selama ini diungkap. Tentu bersyukur bahwa akhirnya KPU sadar bahwa meskipun Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 itu yang di dalamnya memuat aturan agar data-data penting dan vital harus disimpan di dalam negeri sebelum sepenuhnya diberlakukan.
karena baru disahkan Oktober 2022 lalu, alias baru Oktober 2024 yang berlaku penuh. Namun seharusnya undang-undang tersebut dipatuhi oleh KPU sebagai lembaga yang resmi menyelenggarakan pemilu. Iya, KPU-nya begini. Meski demikian, saat audit forensik IT tersebut nantinya dilakukan, jikalau auditor yang digunakan benar, baca pintar, pasti tetap akan menemukan jejak digital perpindahan IP address dari yang sebelumnya Singapura menjadi Jakarta di atas. Sekali lagi, meski hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan yang ada, namun sebelumnya de facto pernah terjadi mensrea. Data-data di cloud Sirekap tersebut disimpan di luar negeri yang tidak sesuai, melanggar aturan. Jadi, selain saya tetap mendorong audit forensik IT tersebut dilakukan, karena selain membongkar jejak digital di atas juga menelisik mengapa bisa terjadi auto algoritma yang mengakibatkan angka-angka bisa otomatis melonjak tajam. Tidak hanya salah baca 1 jadi 4 atau 7, tetapi bisa bertambah desimalnya menjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan kemarin. Tentu hal ini tetap salah dan tidak masuk akal secara teknis. Karena OCR, Optical Character Recognizer, dan OMR, Optical Mark Reader, tidaklah sebodoh itu menimbulkan kesalahannya. Iya. Dan ini sudah sering dipakai. Belum pernah ada kesalahan seperti Sirekap. Iya, waduh, parah emang. Juga sangat penting adalah apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan ICW, Indonesian Corruption Watch, dan Kontras kemarin tentang perlunya dilakukan audit investigatif untuk membuka anggaran uang rakyat yang sudah dihabiskan sangat besar. Menurut media ternama, sampai 3,5 miliar dari proyek yang dikerjasamakan KPU dengan salah satu kampus ternama di Bandung, sesuai MOU tahun 2021 ini. ITB itu guys, itu ITB. Ada MOU-nya, ada tuh. Audit investigatif juga bisa membuka anggaran-anggaran gelap perpindahan penyewaan server yang sebelumnya di Singapura ke Jakarta tersebut. Karena pasti ada anggarannya atau ada pihak yang dikorbankan menanggung biayanya agar tidak ditulis. Ayo lu. Ini audit. Hal ini berarti bahwa citra kampus ternama di Bandung tersebut dapat dipulihkan agar tidak terus-terusan menjadi perbincangan di berbagai sosial media akhir-akhir ini. Apalagi di media ternama sudah jelas-jelas disebut nama GAPS selaku penanggung jawab proyek tersebut sebagai realisasi adanya MOU antara kampus ternama di Bandung tersebut dan KPU. Semua akan terjadi terang-benderang dan terbuka, bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga kalau saja KPU kemudian menolak diselenggarakannya audit oleh institusi yang independen tersebut, maka jelas-jelas sudah terjadi pelanggaran UU KIP, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, di mana di dalamnya jelas mempersyaratkan bahwa pengungkapan proyek yang menggunakan anggaran negara atau uang rakyat tidak termasuk dalam hal yang dirahasiakan, artinya harus dibuka sejelas-jelasnya. Cekot-cekot nggak KPU tuh. Enak betul itu. Semua hasil audit forensik IT dan investigatif anggaran ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi bahan yang diperlukan. Besoknya jika DPR RI benar-benar bisa menggunakan akal sehatnya alias masih waras untuk jadi membuat hak angket penyelenggaraan pemilu 2024 yang disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai pemilu terburuk sepanjang reformasi ini, karena hasil dari audit akan bisa menentukan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab dalam kesalahan-kesalahan kemarin. Mudah-mudahan aja kebongkar ya Rob, kita akan bersuara terus, mudah-mudahan terbongkar. Pelaksanaan hak angket di DPR juga bisa membongkar apakah modus-modus kesalahan yang terjadi selama pemilu 2024 ini, termasuk soal Sirekap, adalah bersifat TSM, terstruktur, sistematis, masif atau tidak, karena pansus angket akan leluasa untuk memanggil semua pihak yang diperlukan yang terkait atau terlibat dengan kegiatan tersebut. Sekali lagi, ini lebih penting dibandingkan sekedar membuktikan kuantitas kesalahan di Mahkamah Kalkulator, Mahkamah Konstitusi sebagaimana selama ini terjadi. Jadi sekali lagi, bagaimana tulisan-tulisan sebelumnya, saya tetap mendorong audit forensik IT, audit investigatif anggaran sampai ke DPR untuk bisa tetap menyelenggarakan hak angket tersebut dan benar-benar dilakukan. Karena partai-partai politik adalah representasi rakyat yang membawa amanah mulia, akal sehat dan waras untuk mendorong terlaksananya hal tersebut. Jangan sampai hak angket yang sudah disonding hari-hari ini malahan layu sebelum berkembang, karena mungkin ada lobi-lobi pemufakatan jahat yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menggagalkannya. Kesimpulannya,
Meski pemindahan server Sirekap KPU tersebut juga bisa dianggap oleh sebagian kalangan sebagai upaya TSM untuk bersih-bersih kesalahan, penghilangan barang bukti, namun saya tetap bersyukur dan mengucap selamat kepada KPU karena sudah mendengar kritik akan lokasi data server yang kemarin saya permasalahkan. Memang, sekali lagi saya nothing tulus dalam hal ini. Jadi kalau data sudah dipindah ke Indonesia, ya Alhamdulillah. Semoga KPU tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Dr. KRMT Roy Suryo, pemerhati telemetrika multimedia AI dan OCB independen. Ya, itu beritanya guys. Jadi guys, menurut kalian gimana nih guys? Menurut kalian gimana? Kita lihat komentar netizen di Twitter yuk. Let's go. Dikit aja kita bacain ya. Oke guys, kita udah di Twitter ini, di Bang Taufik ya. Beritanya udah kita baca. Rakyat dibikin sibuk dengan permasalahan yang ada, kejahatan melenggang leluasa. Nah, tapi ya kita masih punya Allah. Kalau Allah mau bongkar ya bongkar. Intinya gue nggak peduli deh ya. Pokoknya gue bersuara benar aja. Mau diapain juga gue bersuara benar. Data-data DPT dan Sirekap juga dipindah atau masih di cloud milik Cina, Alibaba. Kalau datanya masih di Cina itu adalah pembohongan publik. Mamam loh. Masih ada nih. Orang Indonesia ini pintar-pintar sayang. Teriak-teriak ternyata membuat servernya takut bisa berpindah. Nah itu. Infonya Sirekap yang ajab itu algoritmanya sudah dibersih-bersih juga ya. Betulkah? Bisa jadi. Tapi kan kalau audit forensik ketahuan semua itu. Kalau sampai terjadi audit forensik ketahuan. Makin gak konsisten. Biadab kalian. Semoga sengsara 7 turunan pelaku curang. Amin. Ya, amin, 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 amin. Rekam jejak digital akan tetap terlihat. Sebaik apapun menyembunyikan kebusukan. Ayo pemuda-pemudi negeri yang mumpuni dalam hal IT, kerahkan kemampuan terbaik kalian untuk melawan kedoliman. Kebongkar. Rezim maling. Oh, pantesan 2 hari nggak update. Iya, karena ada migrasi data tadi. Selalu diam-diam seperti maling. Di mana-mana maling itu memeriksa rumah orang dan mana mau maling rumahnya diperiksa. Pesan rakyat dungu. Makin mudah dilakukan forensik. Iyalah. Jejak digitalnya ada, IP pindah itu, migrasi itu bisa bisa dilacak. Maling kepergok kalau masih nekat ya pastinya ditawur warga. Wah, sekarang aja udah ada kemungkinan ditawur nih. Pasti ada riwayat pemindahannya. Jejak digital pasti ada. Ada. Itu bisa itu. Gue paham itu. Bawahnya pasti ngindik-ngindik. Ngindik-ngindik itu ya. Kondang. Kucing apa orang? Kucing. Ingat film Dono kan lu? KPU Thailand. Dah ya gitu aja guys. Dari gue. Intinya mau gimana pun juga audit forensik. Iyalah. Yang mau diminta audit forensik KPU, kenapa yang pendukung 02 ketar-ketir sih? Biasa aja gitu nah. Santai aja pendukung 02. Gak usah begitu. Kita nih melawan kecurangan. Bukan melawan kalian. Kok kalian yang baper sama kita? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baperan pakai softtek di kepala dikompresin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini
cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.